kamu nggak ada ya? Lo pinjam topinya kan? Oh itu tuh. Itu yang pakai topi Manggarai itu siapa sih? Coba pinjam itu kayak kerasa kurang gitu. Itu yang di belakang barisan itu ada topi Manggarai. Kamu kah? Hadirin yang kami hormati, demi menjaga keamanan dan kenikmatan selama upacara, dimohon untuk mengatur nada dering handphone dalam mode diam. Nyelos ke sana. Pinjam topi. Pada upacara detik-detik proklamasi tahun 2024 ini, yang bertindak sebagai pemimpin barisan adalah Saudara Christoforus Mario Valen. Bertindak sebagai pemimpin upacara Bapak Eugenius Irvano Korebima. Adapun yang bertindak sebagai pembina upacara adalah Pastor Stefanus Tri Supriyationo MSc. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa 3 orang pasukan pengibar bendera pusaka merupakan putra-putri terbaik di bawah binaan Sekolah Menengah Pertama Katolik WR Supratman, Tanjung Redep. Bertindak sebagai penggerek bendera, Dinaro Partahi Rafael Gultom. Selanjutnya yang bertindak sebagai pembawa baki bendera, Sakura Mareta. Dan yang bertindak sebagai pembentang bendera, Ricky Lorenzo Rampa. Upacara detik-detik proklamasi dalam rangka ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 segera dimulai. Pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan pemimpin upacara. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara tiba di tempat upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara.
Laksanakan. Peringatan detik-detik proklamasi. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia
yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, manusia yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengibaran Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita mengenang jasa para pahlawan, baik pahlawan bangsa kita secara nasional di daerah kita maupun pahlawan-pahlawan dalam gereja kita yang telah memperjuangkan kebenaran, yang telah mempertaruhkan nyawanya demi untuk kemerdekaan, demi untuk kebebasan, dan demi untuk kemanusiaan. Mengheningkan cipta mulai. Amanat oleh pembina upacara, barisan diistirahatkan. Para pastor, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada saat ini dalam rangka peringatan 17 Agustus, kita diingatkan kembali akan hari-hari di mana negara kita yang mau untuk menyatakan sebagai sebuah negara. Memang saat itu belum secara 100% adanya pemerintahan dan adanya kemerdekaan, tapi itulah menjadi tonggak sejarah di mana sebuah bangsa mau menyatakan untuk berdiri sendiri. Keberanian itulah yang mendorong sehingga para pemuda yang mendesak Soekarno untuk segera menyatakan kemerdekaan itu. Apa yang menjadi semangat ini dan juga dilanjutkan dengan perjuangan untuk mempertahankan apa yang telah dinyatakan baik oleh orang-orang muda yang terus-menerus memperjuangkan itu sehingga negara kita bisa memperoleh kemerdekaannya. Namun itu belum selesai. Perjuangan masih terus berlanjut dan kita pun di sini merasakan arti perjuangan bukan hanya soal terlepasnya dari penjajahan, tapi juga bagaimana kita mau meningkatkan mutu hidup dalam
gereja kita maupun di tengah masyarakat sebagai orang Katolik, yang tentunya kita juga mendapat banyak tantangan. Namun tantangan-tantangan itu tidak menjadikan kita surut, namun kita tetap mau memperjuangkan itu, baik dalam segi dimanapun kita hidup dan berada. Dan itulah yang menjadi kekhasan gereja kita sebagai gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Menjadikan kita juga percaya diri dan tidak lengah, karena justru kita berakar dari tradisi yang berabad-abad yang lalu dan tetap dipertahankan. Dan itulah yang menjadi kekuatan kita, sehingga bagaimana kita sendiri mau untuk menghayatinya dalam hidup kita, khususnya dalam program kita tahun ini dengan fokus pastoral yang mengajak kita untuk menjadi bersama bertumbuh dan berbuah menjadi pribadi yang ekaristi. Bagaimana kita mulai membangun fondasi gereja kita dari keluarga yang bagaimana kita juga mau mendalami tradisi-tradisi iman kita, menjadikan kita bertumbuh berakar kuat di dalamnya, sehingga kita mampu untuk bersaksi, menyatakan hidup kita sebagai pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Dalam kancah politik kita juga bermain. Jangan kita hanya menjadi penonton, sebagaimana yang dikatakan oleh Monsinyur Sugio Pranoto. Dia adalah pahlawan nasional dan juga menjadi uskup yang pertama di Indonesia, pribumi, yang menyatakan jangan biarkan nasib kita ditentukan orang lain, tetapi kita turut serta di dalamnya. Pernyataan ini menyatakan bahwa kita sebagai orang Katolik jadilah 100%, jadi warga negara Indonesia 100%. Dan itulah yang menjadikan kita turut serta di dalam apapun kegiatan di tengah masyarakat, peran kita ada. Walaupun kita menjadi pejabat-pejabat yang kecil, ketua RT, jadi petugas di kecamatan, tapi kita tidak minder. Bukan soal jabatan yang kecil, peran itu, tapi dengan yang kecil menjadi besar kalau kita tetap setia pada jati diri kita sebagai warga gereja, sebagai warga negara yang baik. Tunjukkan kebenaran, keadilan yang sejati, karena itulah yang dicita-citakan menjadi warga negara yang merdeka. Merdeka! Terima kasih. Menyanyikan lagu wajib nasional oleh paduan suara SMP Katolik WR Supratman.
Pembacaan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kembali kami menghaturkan puji dan syukur kehadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu, berkat dan rahmat-Mu yang Engkau curahkan ke dalam hidup kami hingga pada hari ini. Pada hari ini terkhusus kami merayakan kemerdekaan negara kami yang tercinta, Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Semoga dengan perayaan ini kami makin menghormati segala pengorbanan pahlawan-pahlawan kami yang pernah memperjuangkan kemerdekaan, dan ampunilah segala kesalahan dan dosa mereka. Semoga juga kami makin mencintai negara kami ini, agar kami selalu mendukung dan mengerjakan segala tugas untuk menumbuh kembangkan negara kami ini menjadi lebih baik dan selalu menjauhkan negara kami dari ketidakadilan, diskriminasi, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Semoga kami sebagai umat beriman selalu menyumbang hal-hal baik dari iman kami kepada negara kami yang tercinta ini, sehingga bangsa Indonesia ini menjadi gambaran kerajaan-Mu di dunia. Dan berkatilah kami semua satu negara Indonesia ini, agar kami semua selalu sadar akan kewajiban dan tanggung jawab kami kepada negara dan gereja. Putra-Mu Yesus Kristus pernah bersabda, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, kepada Allah yang menjadi hak Allah." Semoga kami mampu memilah tanggung jawab kami sebagai warga negara dan tanggung jawab sebagai warga kerajaan Allah dalam gereja-Mu yang kudus, agar kami makin dibina menjadi pribadi yang beriman dan nasionalis. Berikanlah segala rahmat dan berkat yang kami butuhkan dalam proses beriman dengan penuh semangat nasionalis, agar semuanya kami lakukan selalu berkenan di hadirat-Mu. Semua doa dan harapan ini kami satukan lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pembina upacara meninggalkan tempat upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Pemimpin upacara, hormat, gerak. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara.
upacara selesai, pemimpin barisan dapat membubarkan barisannya. Ya. Cek 1. Para petugas jangan bubar dulu, foto bersama. Petugas upacara foto bersama. Cek. Silakan ya petugas-petugas upacara bisa foto bersama dengan pastor, dengan suster. Teman-teman dokumentasi silakan ya. Panitia. Bapak Ibu petugas upacara yang sudah menyukseskan upacara kita pagi hari ini bisa foto bersama.